Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom, dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita akan saksikan dulu beberapa pertanyaan dari warga terkait UT Jakarta. Berikut liputannya. Saya Tatiana, seorang karyawati. Saya ingin bertanya, umur calon mahasiswa UT Jakarta dibatasi atau tidak? Perkenalkan, saya Galita Skartaji. Saya ingin bertanya, berapa sih biaya perkuliahan yang saya keluarkan bila saya berkuliah di Universitas Terbuka Jakarta? Ya, pemirsa dan Pak Edward, tadi kita sudah melihat nih ada dua pertanyaan dari warga terkait UT Jakarta. Nah, sebelum kita lanjutkan tadi perbincangan kita yang sempat terputus, mungkin Pak Edward akan menanggapi dulu nih pertanyaan dari warga. Dari warga yang pertama, Pak, tadi menanyakan umur calon mahasiswa UT Jakarta dibatasi atau tidak sih, Pak? Silakan, Pak Edward. Baik, umur tidak ada batasan umur. Tahun ijazah pun tidak ada batasan. Tahun ijazah. Yang penting punya ijazah minimal SLTA dan sederajat, bisa kuliah di UT. Jadi bahkan mahasiswa kita ada yang umurnya 70 tahun baru kuliah di UT. Tidak ada batasan, dimanapun, kapanpun, bahkan umur berapapun bisa nih pemirsa untuk masuk ke UT Jakarta. Nah, ini warga yang kedua, Pak, tadi tanya biaya apa saja sih yang harus saya bayar selama kuliah di UT Jakarta? Baik, ini pertanyaan sering disampaikan. Kita bilang bahwa biaya di kuliah di Universitas Terbuka itu sangat terjangkau. Kita sudah mengenakan biaya namanya UKT, uang kuliah tunggal. Jadi begitu bayar uang kuliah tunggal di awal itu, tidak ada lagi pungutan di luar itu. Kecuali yang opsional, misalnya ujian ulang, terus mau beli aksesoris, jaket alma mater, yang kayak begitu. Semuanya sudah tercover dengan UKT itu. Kalau untuk pembiayaan di awal yang tadi dibayarkan di awal saja itu berapa besar, Pak? Per semester. Per semester. Ya, tergantung. Ya. Kalau lihat SKS-nya berkisar dari 35.000 sampai 60.000 per SKS. Sangat terjangkau ya. Biaya yang terjangkau nih pemirsa, dimanapun, kapanpun bisa, umurnya pun bebas. Nah, kita lanjutkan lagi nih pemirsa, tadi perbincangan sebelumnya yang sempat terputus tadi tentang fakta-fakta menarik keunggulan dari Universitas Terbuka Jakarta ini sendiri. Seperti apa, Pak Edward? Iya, tadi kita bilang bahwa kita sudah terbiasa dengan situasi pandemi ada, kita juga sudah melaksanakan jarak jauh. Kita sudah tidak lagi bertatap muka langsung. Nah, kemudian nanti ketika endemi, kita akan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada layanan berbeda lagi nih menjelang endemi nih? Kalau dia mau luring silahkan, tapi kita akan lihat ketentuan-ketentuannya. Kalau luring, kalau yang daring. Jadi semakin terbuka layanannya untuk sesuai dengan permintaan nantinya. Semakin fleksibel tentunya ya Pak Edward. Betul. Jadi sesuai apa yang diharapkan. Jadi pendidikan itu kapanpun, dimanapun nih pemirsa, bisa selalu diusahakan dengan UT Jakarta. Nah tadi kan Pak, kalau kita rangkum sedikit, fleksibel, umurnya juga bebas. Nah dari UT Jakarta sendiri gimana nih Pak untuk mempertahankan kualitas dari pendidikan itu sendiri? Iya. Kualitas sering juga ditanyakan. Ya. Kalau kualitas dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh, Universitas Terbuka Jakarta itu sudah terbiasa bekerja dengan standar mutu ya. Jadi ada standar mutu yang harus kita laksanakan. Harus mengikuti itu. Misalnya dalam manajemen jarak jauh kita punya sertifikat ISO. Ya. Kalau untuk hal lainnya yang berkaitan dengan mutu juga kita mempunyai sertifikat dari International Council for Distance Education. Itu lembaga asosiasi UT sedunia yang memberikan sertifikat kepada UT bahwa kami sudah menjalankan sesuai dengan kaidah dan norma-norma pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Satu-satunya di Asia Tenggara kita yang dapat itu. Dan sudah dari tahun 2005 sampai sekarang, per 5 tahun
direview lagi. Jadi kualitas tidak diragukan lagi nih. Betul. Kalau untuk UT Jakarta. Iya. Tapi Pak, kalau kita bilang nih semuanya serba bisa, banyak masyarakat yang tentu nanti mahasiswa tuh banyak masuk ke UT sendiri. Betul. Nah, ini untuk daya tariknya selain fleksibel, kan ada juga tipe orang yang challenging gitu. Wah, saya ini terlalu muda nih untuk masuk UT. Nah, untuk challengingnya sendiri di UT itu seperti apa, Pak? Kita sama dengan perguruan tinggi lain, itu kita juga mewadahi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kita ada aturan mainnya bahwa mahasiswa di UT Jakarta itu bisa membentuk organisasi. Ini ketentuan barunya, satu organisasi, tapi banyak bidang-bidang kegiatan, bisa komunitas, program studi, bisa hobi, bisa lain-lainnya. Itu kita wadahi. Jadi nggak ada bedanya dengan perguruan tinggi lain. Tidak ada bedanya. Untuk mahasiswa ya. Dan untuk kita juga memiliki kegiatan di sport seni yang bisa mahasiswa memperlihatkan bakatnya di situ, kebisaannya. Jadi, itu banyak organisasi ekstrakurikuler tadi betul. Semuanya Pak tentang bakat-bakat seni mereka. Tapi kan dalam kondisi pandemi nih Pak, dengan new normal yang kemungkinan membatasi mereka bertemu. Ini bagaimana UT memfasilitasinya? Kita sudah 2 kali di sport seni daring. Oh, luar biasa. Daring. Jadi semua daring tidak ada masalah ya? Cuma mungkin ada batasan kegiatannya. Ya, nggak seluruhnya bisa kegiatan di sport seni itu dilaksanakan seperti sebelumnya. Tapi so far tetap berjalan dengan baik ya Pak. Dari untuk fasilitas sendiri dari gedungnya UT sendiri seperti apa Pak? Ya, gedung UT lebih kepada untuk proses operasional, ya, operasional. Kalau mahasiswa ingin mendaftar itu bisa langsung, bisa juga online. Jadi yang datang ke kantor atau ke kampus itu mahasiswa sekitar 10% lah. Kantor kita nggak akan bisa menampung kalau mahasiswa datang sekaligus. Mahasiswa UT Jakarta sekarang 32.000. Wow, banyak sekali 32.000 itu satu perguruan tinggi yang lumayan besar. Ya. Tapi memang kalau kita lihat dari karakteristik dari mahasiswa-mahasiswa yang daftar ke UT ini memang kebanyakan yang ingin belajar secara fleksibel ya Pak, dimanapun dan kapanpun. Memang sesuai sekali nih pemirsa, kalau Anda ingin belajar dimanapun dengan umur yang tidak terbatas, akademisi yang tidak terbatas, Universitas Terbuka Jakarta nih jawabannya. Nah baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Edward Jubir selaku Direktur Universitas Terbuka Jakarta. Sukses selalu, terima kasih Pak Edward untuk dialognya. Pemirsa, kuliah sambil kerja dengan biaya terjangkau, Universitas Terbuka Jakarta saja. Karena pendaftarannya gampang, tinggal download formulir pendaftaran gratis, klik sia.ut.ac.id, dan upload berkas pendaftaranmu. Dan untuk info lebih lanjut di call center 15 00 024 atau ke halo@ut.ac.id. Saya Gesmi Sitanggang, kembali ke studio.